Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Baiklah, dari data pemeriksaan yang sudah dilakukan tadi, hasil pemeriksaan mengeluh nyeri pada penderitaan artritis reumatoid. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu tahu bagaimana mengatasi nyeri non-farmakologis artritis reumatoid atau rematik? Belum, Bapak? Biasanya pijat, Bapak. Baiklah. Hal itu akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Saya akan menjelaskan materi terkait artritis reumatoid dan bagaimana manajemen non-farmakologis nyeri reumatik atau artritis reumatoidnya. Rheumatoid arthritis merupakan peradangan kronis dan bisa menghancurkan jaringan persendian yang dapat membatasi aktivitas sehari-hari. Rheumatoid arthritis akan paling sering mengenai bagian kaki dan tangan, namun penyakit tersebut bisa mengenai bagian tubuh lainnya seperti mata, paru-paru, pembuluh darah, dan kulit. Artritis reumatoid adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian secara simetris mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali akhirnya menyebabkan kerusakan bagian dalam sendi. Penyebab penyakit rematik tidak diketahui atau sebuah membran yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh. Akibatnya sinovium menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan tulang di sekitar sendi. Tendon dan ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan merenggang. Hingga kini penyebab rheumatoid arthritis tidak diketahui, tetapi beberapa hipotesa menunjukkan bahwa rheumatoid dipengaruhi oleh faktor-faktor satu usia, khususnya usia 40 tahun ke atas, 2 faktor genetika, 3 merokok, 4 jenis kelamin. Wanita biasanya yang lebih sering mengalami rheumatoid arthritis dibanding laki-laki. Pada sendi, kekakuan pada sendi, hangat dan kemerahan di area sendi, kelelahan, demam, dan penurunan berat badan. Baik, sampai di sini ada yang kurang jelas, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Maaf, izin bertanya, Mbak. Ya, gimana? Kira-kira makanan apa saja yang dianjurkan atau derita rematik? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bisa makanan-makanan yang harus dihindari oleh penderita hati, ampela, jantung, otak, dan lainnya. Yang kedua ada santan. Santan mengandung zat purin yang bisa memicu sendi menjadi sakit bagi pengidap rematik. Yang ketiga, seafood. Seafood dapat memicu munculnya gejala rematik dan membuat kambuh. Yang keempat, daging merah, contohnya daging kambing. Yang kelima, makanan tinggi garam. Kemudian, makanan yang dianjurkan bagi penderita rematik salah satunya adalah ikan, buah dan sayuran, kacang, gandum, dan biji-bijian. Misalnya beras merah, gandum oatmeal, sereal, serta kacang almond. Yang terakhir adalah bisa makanan dari yang banyak rempah-rempahnya, misalnya ketumbar, jahe, dan kunyit. Dari pengertian penyebab, tanda, dan gejala, serta makanan yang harus dihindari pada penderita reumatoid arthritis atau rematik. Untuk menghindari terjadinya komplikasi pada penderita rematik, diperlukan penanganan yang tepat, terutama dalam hal pencegahan. Adapun penanganan atau tindakan sederhana yang dapat dilakukan adalah tindakan kompres hangat dengan menggunakan air rebusan jahe. Ya baik Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan penjelasan materi terkait penggunaan kompres hangat menggunakan air rebusan jahe.
Tindakan pemberian kompres hangat dengan menggunakan air rebusan jahe bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan tidak nyaman. Kandungan jahe adalah oreoresin dan minyak atsiri yang menyebabkan rasa hangat dan aroma pedas yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga menyebabkan pembuluh darah menjadi lancar. Kemudian, jahe juga memiliki potensi antiinflamasi dan antioksidan yang kuat sehingga dapat membuat nyeri dan radang berkurang. Cara pembuatan kompres hangat rebusan jahe, yang pertama, mencuci 5 rimpang jahe kurang lebih 100 gram dan iris tipis-tipis. Kemudian, masukkan irisan jahe ke dalam 1 liter air, rebus irisan jahe sampai air mendidih, tuang rebusan jahe ke dalam baskom. Tunggu hingga suhu rebusan jahe menjadi hangat tanpa campuran air dingin. Kemudian cara pemberian kompres hangat rebusan jahe dengan cara memasukkan waslap atau handuk kecil ke dalam baskom rebusan jahe hangat. Kemudian peras waslap atau handuk kecil sampai lembab dan kemudian tempelkan pada area yang sakit hingga kehangatan. Waslap atau handuk kecil terasa berkurang. Ulangi ledakan nyeri sehingga penerapan kompres hangat menggunakan jahe dapat berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien rematik. Namun, perubahan nyeri yang dirasakan individu bersifat berbeda karena individu satu dengan yang lainnya tidak sama dalam beresiko. Kemudian cara penanganannya, dan seperti yang diharapkan Bapak Ibu telah paham materi dari yang telah disampaikan ya. Baik, Bapak Ibu izinkan saya menanyakan beberapa hal terkait materi sebelumnya. Apakah Bapak Ibu masih mengingat tanda dan gejala mengenai rematik? Iya, Mas. Saya mau menjawab. Boleh? Untuk tanda dan gejalanya tadi seperti nyeri sendi, pembekakan pada sendi, terus hangat dan kemerahan di area sendi. Seperti itu, Mas. Baik Ibu, Bapak, benar ya jawaban di atas. Kemudian makanan yang harus dihindari bagi penderita rematik itu apa aja ya? Makanan itu seperti Permisi, Mas, Mas, sayur, Mbak. Makanan bayam. itu seperti sayur bayam, sayur kol, daging merah, roti kambing, siput, terus jeroan. Apakah benar, Mbak, Mas? Ya, benar Mbak, Mas. Kemudian pertanyaan terakhir mengenai terapi sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Terapinya seperti apa itu, Ibu? Adakah yang Izin bisa menjawab, menjelaskan? Mas. Ya, terapinya pakai air rebusan jahe, terus dikompres pakai handuk selama kurang lebih 15 menit. Oke, benar sekali ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, dari yang lakukan untuk manajemen nyeri yang dirahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima Mbak, kasih atas ya, informasinya. Mas, Mbak. Sama-sama Ibu.